Jadi jangan karena gue suka banget sama 3 lagu Klepto Opera ini gitu ya, terus gue anggap semua lagu di band ini tuh bagus gitu, nggak gitu. Ya udah, untuk yang tersisa itu jelek lagunya. Keren banget sih, udah jarang keren gitu. Tapi sayangnya nggak produktif ini sih band ini. Jarang banget lagu lagu grunge yang bisa masukin unsur jazz gitu. Rata-rata secara komposisi lagu-lagu grunge itu gampang-gampang gitu. Kecuali Nirvana lah, Nirvana itu bagus sih. Dari awal sampai akhir mempresentasikan nada-nada sumbang yang enak banget di kuping. Orang-orang yang taste musiknya bagus, gua rasa sih pasti suka lagu ini gitu. Oke, masih bareng gua di konten musik, ngobrol asik soal musik, selera naik kelas. Gua Richie Leuzi, dan kali ini di episode nggak tahu berapa ini, gua mau ngebahas band lokal ya, band lokal yang punya 3 masterpiece ya. Ini genrenya grunge, dark grunge ya, lebih spesifik lagi dark grunge ya. Jadi Richie Leuzi ini jarang banget bisa suka sama lagu ya. Jadi kebetulan ini gue bisa nemuin lagu yang bagus banget dan underrated ya. 3 lagu milik Klepto Opera ya. Lokal masterpiece lah di genre grunge ya. Dark grunge lebih tepatnya. This is Hidden Gems ya. Gue pernah bahas 3 lagu ini di Reels sama TikTok ya waktu itu, dan cukup banyak tanggapan dari pecinta grunge sih, pecinta genre ini gitu, dan ditanggapi juga sama band Klepto Operanya langsung gitu. Dan ini gua up lagi di YouTube ya buat penjelasan yang sedikit lebih panjang gitu ya. Jadi sebelumnya gua jelasin dulu, gua ngebedah lagu ini spesifik dari lagunya ya, bukan bandnya, bukan genrenya. Jadi spesifik ke materi daripada lagunya itu sendiri, karena banyak banget yang salah paham gitu ya. Gak semua lagu Klepto Opera itu gue suka gitu. Gue hanya suka 3 lagu ini gitu, karena menurut gue komposisinya wah oke banget, ini masterpiece gitu ya. Ada juga yang jelek banget gitu loh, ada gitu. Jadi langsung aja kita bahas. Inilah alasan gue kenapa lagu Klepto Opera ini gue anggap masterpiece. Oke, yang pertama ya ada Dandelion tulisannya ya. Ini baru dengar pertama kali ini, apa ya, lu bisa dengerin petikan-petikan yang creepy ya, yang tuningnya itu nggak akurat ya, nggak accurate gitu, kurang dikit sama lebih dikit gitu. Jadi kurang dikit sama lebih dikit, tuningnya nggak on point gitu. Ini anjing banget, enak banget sih ini buat didengerin gitu. Kebetulan kuping gue ya suka sama apa ya, setelan yang nggak on tuning banget gitu. Karena kalau on tuning banget itu bisa timpah-timpahan gitu di frekuensi yang sama gitu, bikin pusing malah gitu. Jadi vibes-nya ini seolah kayak pakai broken guitar lagu ini, broken gitar ya. Keren banget sih. Super rare lagu ini ya, yang konstruksinya itu sejenis ini di genre grunge ya. Notasinya juga nakal, keluar-keluar jalur gitu. Terus ada sound bisingnya, kita kayak dibawa buat ada di POV orang-orang sakit mental gitu. Kayak apa ya, kita diajak ke sudut pandang sound telinganya orang-orang skizofrenia. Anjir. Skizofrenia gitu ya. Tambah lagi ya, lu lihat sembari lihat video klipnya, jadi tuh lihat manusia-manusia ceringe bertopeng. So lu harus denger lagu ini, apalagi lu pecinta genre grunge ya. Ini masterpiece di genre grunge ya. Jadi ini termasuk progresif juga sih, karena di ending itu temponya ngelambat tuh, bassnya, bass kotor-kotornya itu temponya ngelambat gitu. Jadi yang pertama Dandelion ya. Oke, kita masuk yang kedua, Nausea ya. Jadi nada dasar free tuning. Ini pakai nada dasar free tuning, kunci free tuning ya, identik dengan cluster note tapi harmonis gitu ya. Dark banget sih ini.
lebih creepy ya dari lagu-lagu yang kuncinya minor gitu kan. Banyak tuh kalau lu lihat lagu-lagu tentang horor gitu tapi dia pakai kunci minor, itu sih nggak creepy kalau menurut gua. Minor itu mempresentasikan kesedihan kalau buat gua ya di musik ya. Bagi gua itu kalau udah masuk ke ranah dark gitu, musik-musik serem itu justru out of tuning gitu. Jadi ini super jarang dilakukan sama band-band pada umumnya gitu ya. Karena memang butuh taste untuk menyatukan not-not yang tidak ada pada jalur arpeggio-nya menjadi harmonis gitu. Di situ kerennya lagu ini gitu. Jadi nggak bisa dilakukan sama newbie ini, lagu-lagu kayak gini. Dikonstruk sama orang-orang newbie nggak bisa gitu. Ini lagu yang cara dapetin harmonisasinya itu dari olah nada-nada sumbang loh gitu, bukan dari pengembangan kunci-kunci itu beda. Isian feel gitar instrumental di endingnya itu juga dia itu bisa kepikiran gitu loh, bisa kepikiran kayak gitu loh. Otak langka ini komposernya gitu ya. Jadi kasih tahu gua kalau ada lagu sejenis Nausea di Indonesia ini ya, nanti gua up juga gitu ya. Kayaknya sih nggak ada loh, atau gua belum nemuin gitu. Orang-orang yang taste musiknya bagus, gua rasa sih pasti suka lagu ini gitu. So lu harus denger lah, masterpiece Nausea Klepto-Opera dari awal sampai akhir mempresentasikan nada-nada sumbang yang enak banget di kuping gitu. Ya, itu yang kedua. Oke, yang ketiga, Super Classic Ego ya. Klepto-Opera Super Classic Ego ya. Ini lagu grunge yang ada nuansa jazzy-nya gitu. Itu gila, jarang banget lagu grunge yang bisa masukin unsur jazz gitu. Rata-rata secara komposisi lagu-lagu grunge itu gampang-gampang gitu. Kecuali Nirvana lah, Nirvana itu bagus sih. Kayak komposisinya bagus gitu. Dari intronya itu udah langsung diantem saksofon gitu lagu ini. The day I'm bleeding gitu ya liriknya. Itu ngebawa kita ke nuansa yang tetap ada di jalur dark, nggak pindah kemana-mana gitu. Jadi masih tetap vibes-nya lagunya orang-orang yang punya sakit mental gitu ya. Tapi penulisan dan kemasannya itu masterpiece gitu loh. Ini keren banget sih. Udah jarang keren gitu. Tapi sayangnya nggak produktif ini sih band ini. Jadi pas lirik See You As A Star ya, ini backing vokalnya itu kayak nada-nada yang secara opacity-nya itu semakin pudar gitu, semakin kabur di belakangnya gitu. Tapi pas banget nge-arrange-nya itu pas banget gitu. Pas banget komposisinya, nggak lebay, nggak alay, nggak over gitu loh. Pas banget gitu. Bangun nuansa vibes kelamnya itu banget pas banget komposisinya gitu. Jadi ini lagu gila sih. Setelan gitarnya itu juga nggak terlalu jauh dari sebelumnya gitu ya. Dari note tuningnya gitu, dia tetap nggak on tuning gitu, lebih dikit kurang dikit gitu. Itu kan gitaris musisi zaman sekarang itu pasti harus on tuning gitu, samain nama tuner gitu. Nah itu ya kayak seninya itu kurang dapet lah gitulah. Apalagi lu bikin bangun nuansa yang kelam, dark, creepy gitu, sedih itu juga bisa dibangun pakai nada-nada yang sedikit lewat on tuning terus kurang on tuning gitu. Jadi lu denger aja deh pokoknya, secara composing masterclass ini ya. Jadi lu harus dengerin Super Classic Ego Klepto-Opera. So begitulah ulasannya ya. Sayangnya nggak dimasukin streaming Spotify sini sih. Jadi cuma ada di YouTube kalau mau lihat ya. Nanti ya linknya sama ini kita kasih lah gitu. Yang penting ketik aja Klepto-Opera gitu ya. Lagu terbarunya ini ada nih judulnya Ode Untuk Yang Tersisa. Nah, itu jelek banget sih kata gua sih. Jelek banget, dari yang tadinya dark grunge itu jadi pop biasa gitu. Awalnya gua nggak tahu. Jadi jangan karena gua suka banget sama 3 lagu Klepto-Opera ini gitu ya. Terus yang gua anggap masterpiece ini terus gua anggap semua lagu di band ini tuh bagus gitu. Nggak gitu. Ya, Ode Untuk Yang Tersisa itu jelek lagunya. Ya, secara penulisan itu jelek. Jadi nggak peduli apakah dia punya pesan mendalam di balik cerita itu atau bermanfaat buat elu gitu ya. Konteksnya bukan itu gitu. Lagu
Gloomy Sunday kala itu juga bermanfaat buat orang-orang gitu ya yang pengen bunuh diri. Tapi penulisannya bagus lagu itu gitu loh. Nah gitu sih. Jadi kira-kira untuk lagu Ode yang tersisa ya, kalau nggak salah Ode yang tersisa loh, ya itu apa ya? Secara penulisan ya, Klepto Opera lagu Ode untuk yang tersisa itu secara penulisan jelek ya menurut gua. Komposisinya jauh banget sama ketiga lagu ini. Dan ternyata ya bandnya memang langsung confirm ke gua waktu itu. Itu yang bikin vokalis yang lama ternyata, yang udah almarhum ternyata. Tiga lagu masterpiece-nya ini gitu. Gua pikir pantesan gitu ya. Jadi bisa jomplang banget gitu sama lagu yang terbaru gitu. Ternyata memang komposer lamanya itu udah nggak ada gitu. Jadi ya aneh aja gitu sama apa ya, karakter yang timpang banget sama lagu-lagu yang terbaru gitu ya. Dan gua nggak suka sih sama lagu yang baru itu, terlalu ngepop dan dangkal sih gitu ya. Jadi 3 lagu itu, 3 lagu masterpiece dari Klepto Opera ya. Silakan lu dengar dan kasih tahu penilaian lu gimana tentang lagu itu dan berikan komentar ya. Klepto Opera punya 3 masterpiece. Yang pertama apa ini tadi, Dandelion, Klepto Opera Dandelion, Klepto Opera Nausea, Klepto Opera Super Classic Ego ya. 3 itu ya. Jadi oke lah, itu sekian dari gua ya. Jadi next kalau lu pengen bahas apa tinggal tulis di komentar ya. Kalau menurut gua itu lagunya oke atau lagu yang perlu untuk di-push, bakal gua push selagi lagu itu punya value yang bagus, yang sangat bagus atau yang sangat sampah. Oke, sekian dari gua Richie Leozi ya, manusia dari planet Mars yang akan membedah semua lagu di bumi ya. Dan sekian dan terima kasih. Oke.